Sebelumnya juga terdengar bahwa anak buah Yoshua membawa peti mati ke keluarga Renza. Yoshua membuat pertunjukan besar, tetapi pada akhirnya diambil di bawah Tama. Ini menunjukkan bahwa Yoshua sama sekali bukan lawan Charlie. Karl Januar menambahkan, rumor mengatakan bahwa Yoshua adalah seniman bela diri bintang 8. Jika itu benar, maka Tuan Muda Renza pastilah ahli alam gelap, atau bahkan lebih kuat. Sinta mengangguk dan berkata dengan lega, Tuan Januar tidak perlu terlalu khawatir. Saya melihat bahwa Tuan Muda Renza adalah pria yang tidak akan membenci orang tanpa alasan. Pak Litten tidak melakukan apapun padanya. Jadi saya pikir dia tidak akan benar-benar menyakitinya. Karl Januar menghela nafas, semoga saja begitu. Pada saat ini, Sinta menatap kakeknya yang sedikit tertekan, dan berkata, Kakek, apa yang terjadi dengan paman sudah terjadi, kamu tidak boleh memikirkannya dan jangan menjadi depresi. Daron tersenyum pada dirinya sendiri dan berkata, Sinta, karena aku, kamu juga harus melarikan diri ke Timur Tengah. Saya malu menjadi kakek jika saya baru saja meninggal. Untukmu, untuk Tuan Januar, akan melegakan, pamanmu tidak akan bersikap keras padamu. Daron berkata dengan ekspresi sedih, sekarang, kalian berdua menemaniku untuk melarikan diri. Dia tidak dapat menemukanmu. Dia akan membenci ini. Aku menyeret kalian. Sinta berkata, kakek, kamu tidak boleh berpikir begitu jika kamu benar-benar pergi. Paman tertua tidak akan membiarkan keluarga kita bersenang-senang. Daron menghela nafas dan berkata dengan penyesalan. Mereka mengatakan bahwa pewaris keluarga harus menjadi yang tertua daripada yang termuda. Tetapi jika saya telah melihat melalui tulang belulang anak pemberontak itu sebelumnya, saya tidak akan menjadikannya pewaris keluarga. Ini benar-benar kegagalan terbesar saya dalam hidup. Sebelum saya mati, saya akan meninggalkan surat wasiat kepada Anda, menunjuk keluarga Fei untuk diwarisi oleh Anda. Kalau begitu kamu bisa meminta bantuan Tuan Muda Renza, selama dia bisa membantumu mengambil kembali keluarga Fei, kamu akan menjadi kepala keluarga Fei. Sinta tersenyum tak berdaya dan berkata, kakek, Tuan Muda Renza seharusnya tidak ingin mengacaukan kekacauan ini. Kalau tidak, dia tidak akan mengatur agar kita pergi ke Timur Tengah untuk sementara waktu untuk menghindari angin. Ya, Daron juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkin dia pikir kondisi yang saya tawarkan tidak cukup murah hati. 20% dari aset keluarga Fei, di matanya pasti masih kurang. Mengatakan itu, dia tiba-tiba menjadi cerah, menatap Sinta, dan bertanya, Sinta, bisakah Tuan Muda Renza itu menikah? Jika dia bersedia membantu, aku akan memberinya seluruh keluarga Fei sebagai mas kawin. Dia tidak boleh menolakkan. Sinta pertama kali tercengang, lalu dia dengan cepat mengerti arti kata-kata kakeknya, dan segera berkata dengan agak malu-malu, kakek, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Tuan Muda Renza, dia sudah menikah. Telah menikah, Daron tanpa sadar bertanya, putri keluarga mana yang dia nikahi? Sinta berkata, istrinya berasal dari keluarga Haris di Jakarta, tapi keluarga Haris hanyalah keluarga yang putus asa di Jakarta. Aset tertinggi dari seluruh keluarga hanya lebih dari 100 miliar, dan itu dalam rupiah, dan sekarang sudah bangkrut dan dilikuidasi. Daron dipenuhi dengan keterkejutan dan berkata begitu saja, ini, bagaimana ini mungkin? Tuan muda dari keluarga Renza yang bergelar, cucu dari keluarga Polen, bagaimana dia bisa menikahi gadis seperti itu dari keluarga miskin? Sinta berkata, apa sebenarnya situasi di sini? Saya tidak yakin, tapi Tama tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya kepada istrinya, dan keluarga istrinya tidak tahu identitas aslinya. Dia selalu berpikir bahwa dia adalah menantu yatim piatu. Daron merenung sejenak dan berkata, antara suami dan istri, mengejutkan bahwa mereka dapat menyembunyikan hal sebesar itu. Saya pikir fondasi hubungan mereka tidak cukup kuat. Cepat atau lambat mereka harus bercerai. Sinta berkata dengan canggung, aku tidak tahu tentang ini. Daron dengan ringan menghela nafas, berkata kepada Sinta, Sinta, sekarang keluarga Fei memiliki perubahan besar ini. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang kuat untuk campur tangan,
posisi pamanmu tidak tergoyahkan, dan ketika aku mati, dia tidak akan berbelas kasih padamu. Tuan Muda Renza adalah satu-satunya kesempatanmu untuk membalikkan keadaan. Berbicara tentang ini, Daron memiliki satu kalimat lagi yang tidak dia katakan. Menurutnya, Tama bukan hanya satu-satunya kesempatan bagi Sinta untuk melakukan flip, tetapi juga satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk melakukan flip. Pil peremajaan Tama sangat efektif, bahkan jika dia bisa mendapatkan setengahnya, dia bisa hidup lebih lama. Jika Sinta benar-benar dapat berkembang bersama Tama, para leluhur dan cucu akan memiliki waktu untuk membalikkan keadaan. Bukannya Daron memiliki rasa utilitarianisme yang kuat. Ketika orang mencapai situasi putus asa seperti itu, dia secara alami tidak mau menyerah pada nasib. Selama masih ada nafas tersisa, dia akan tetap menjadikan perputaran itu sebagai tujuan terbesar seumur hidupnya. Sinta secara alami juga mengetahui kebenaran ini. Ketika orang bijak dalam kesulitan, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah membenci diri sendiri atau membenci diri sendiri, tetapi bagaimana menemukan cara untuk memecahkan situasi dalam krisis. Sinta juga tahu betul bahwa setelah posisi kakeknya direbut oleh paman tertuanya, dia berada dalam dilema. Jika dia tidak pergi ke Timur Tengah dengan kakeknya hari ini, kemudian paman harus bertanya tentang keberadaan kakeknya, dan intinya dari hati nuraninya tidak akan membiarkan dia mengkhianatinya demi keuntungan. Dan sekarang dia mengikuti kakeknya ke Timur Tengah, juga sama mengendarai harimau melintasi parit buaya. Sejak dia pergi ke Timur Tengah, dia harus menjadi kaki tangan dan musuh di mata paman tertuanya. Saat ini dia tidak dapat menemukannya, dia masih bisa hidup, tetapi jika kakek meninggal dalam 1 atau 2 tahun, apa yang harus dia lakukan? Akankah dia terus bersembunyi, atau hanya membawa mayat kakeknya kembali ke Amerika Serikat? Yang pertama adalah pilihan pecundang. Dia secara alami tidak ingin memilih, tapi yang terakhir adalah risiko yang sangat tinggi. Kemungkinan dia baru saja tiba di Amerika Serikat, dan paman sulungnya mengendalikannya secara langsung. Karena itu, dia merasa masa depannya juga abu-abu. Dalam situasi ini, satu-satunya cara yang bisa dia pikirkan untuk memecahkan krisis adalah melalui Tama. Sayangnya, Tama tidak punya niat untuk membantu. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit dan berkata, "Kakek, tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang, belum lagi Tuan Muda Renza sudah menikah. Meskipun dia belum menikah, saya akan berada di Timur Tengah, sulit bagi saya untuk memiliki kesempatan bertemu dengannya lagi." Daron juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya mengatakan, "Hai, ini pergi ke Timur Tengah. Masih tidak tahu apakah saya bisa hidup untuk melihat hari kami pergi." Pada saat ini, Amerika Serikat New York, di pusat keuangan, Manhattan, saat itu tengah hari. Di ruang konferensi di lantai atas gedung pencakar langit dengan puluhan lantai, seorang lelaki tua berusia 70-an memaki 7 atau 8 orang. Dia dengan marah bertanya, "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang yang utuh dikirim ke rumah sakit dan kemudian dia menguap. Mereka semua sekelompok pecundang sialan, idiot." Orang yang berbicara adalah putra tertua Daron, Darwin Fay. Beberapa jam yang lalu, dia baru saja memberitahu ayahnya di telepon berita tentang kenaikannya ke tahta. Dan kata-katanya provokatif, untuk memberi Daron lebih banyak rangsangan, sehingga tubuhnya yang sudah goyah bisa runtuh secepat mungkin. Dengan pemahamannya tentang ayahnya, panggilan telepon ini pasti akan memberinya pukulan besar, dan bahkan dapat membunuhnya secara langsung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.